Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Asidik di channel Nasrul Asidik, dan di video kali ini kita kembali bukan kita sih, aku sendiri di sini akan kembali mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Dan kebetulan ini pertanyaan yang cukup menarik buat aku sih, ya. Kali ini pertanyaan dari teknisi MTJR. Dia ngomen, "Mantap Bang, BTW selamat udah 1K subs." Oke, terima kasih. Tapi sepertinya kamu belum subrek juga. Ya harusnya kan kamu subrek juga gitu kan, kalau ngasih selamat gitu. Oke, lanjut. Pernah bikin info perakiraan cuaca lewat Leplite kah Bang? Kayak contoh di situ. Nah, dia ngasih link Juanda Jati BMKG. Ini linknya kalau dibuka seperti ini. Setelah itu datanya kita ambil API-nya dari web ini. Dia ngasih link juga, link untuk perakiraan cuacanya dari data bmkg.go.id. Di sini ada dua data sih, di sini ada gempa bumi dan perakiraan cuaca. Dia ngasih itu juga. Nanti datanya diambil dari situ dan siapa tahu bisa connect. Oke, ya emang ini makanya sangat menarik karena kita belum pernah sebelumnya ngambil data perakiraan cuaca seperti ini ya di BMKG, dan kebetulan juga di sini datanya kalau kita lihat di sini menggunakan XML. Jadi biasanya kan kalau kita tutorial itu pasti JSON atau GeoJSON gitu. Sekarang kita akan pakai XML-nya. Jadi gitu aja, dan selanjutnya oke, semangat menuju 10K sub ya. Oke, amin, semoga bisa sampai 10K. Tapi ingat, kamu subrek dulu gitu biar kita tambah angkanya. Oke lah. Oke, jadi bagaimana cara bikinnya? Kita putar dulu intronya. Nah, di sini aku sudah sediakan satu folder WebGIS Prakicu ya. Ini foldernya beda dari WebGIS yang kita bisa gunakan. Di sini aku sudah sediakan Prakicu. Di sini aset, ada image, icon. Di sini ada foto-foto untuk icon-iconnya. Nanti kita pakai juga mirip-mirip kayak gini. Meskipun nggak akan full 100% mirip ya, karena waktunya juga nanti kepanjangan. Jadi yang hemat-hemat waktu saja. Nah, setelah itu apa tadi? Nah, setelah dalamnya sudah ada, ya sudah, kita tinggal bikin WebGIS-nya. Di sini kita langsung saja. Di sini aku bikin HTML, WebGIS HTML, dan nanti di load seperti ini masih kosong, dan langsung kita bikin layoutnya. Di sini WebGIS perakiraan cuaca dari BMKG, itu ya. Setelah itu kita tambahkan header, tambahkan juga di sininya biar mantep gitu. Nah, H1 kayak gitu, sudah selesai. Nah, tinggal kita tambahkan petanya. Untuk petanya kita bisa pakai Leplite. Nah, untuk Leplite sini kita bisa pakai tutorial ya, quick start guide. Kita langsung load aja semuanya, CSS. Di sini aku akan pakai PHP, bukan sih JavaScript murni. Jadi nggak pakai HTML, PHP kan. Setelah itu kita scriptnya juga letakkan di bawah. Kita kopas gitu. Setelah itu bikin kontainernya map.id. Di sini kita ganti aja jadi map.id. Setelah itu inisialisasi stylenya ya. Stylenya ini aku tidak akan jelaskan ya, karena sudah sering harusnya sudah paham. Style map. Oh, ID map. Setelah itu kita bisa atur di sini height-nya 100 ph biar kita full screen. Setelah itu width-nya 100%. Oke, kita coba untuk cek error index HTML. Oh iya, ini nggak perlu pakai script, dalam script nih. Hapus dulu. Gini aja. Oke. Mapnya sudah, tapi nggak muncul karena ya kita belum tambahkan tile layernya. Nah, untuk tile layernya di sini aku pakai yang di depannya aja. Kayak gini. Setelah itu kita script. Oh iya, kita belum tambahkan peta juga ya, astaga. Ini kita tambahkan var dulu. Let map. Oke. Setelah itu kita refresh.
Oke, kita sudah punya halamannya, tapi di sini kita akan perbaiki dulu CSS-nya. Header, position absolute top 10 pixel mungkin. Setelah itu left ya, kita mau letakkannya di left 10 pixel juga. Nah, setelah itu dia ke belakang jadi index 1000 biar dia ke depan. Setelah itu background putih transparan. Oke, ketransparanan banget. Ke B. Setelah itu padding 10 pixel, 20 pixel. Oke, setelah itu header A1 nya padding 0, margin 0. Oke, setelah itu sini left nya tambahkan jadi 50 mungkin, 60 biar bagus sih. Sini ini ada jarak nih, spasi sininya kita jadi harus body padding 0, margin 0. Kita mau reset dulu. Nah, jadi ya biar full, nggak ada scroll-scrollan, dan ini posisinya sudah agak benar. Setelah itu kita juga font Google, kita ganti ya fontnya ya, biar lebih halus aja. Kita pakai Roboto aja. Roboto, select this, embed, kita copy, kita letakkan di atas. Setelah itu font family-nya kita letakkan di bawah. Ini layouting aja ya. Nah, kayak gitu. Untuk warnanya lumayan, tinggal ini terlalu terang D aja. Nah, kayak gini. Oke, tinggal kita atur-atur peta kita. Jadi kita cari lagi center of Indonesia coordinate. Nah, untuk center map di sini kita atur 6, dan ini adalah titik koordinatnya Indonesia. Karena kita akan pakai data BMKG untuk seluruh provinsi. Jadi aku akan pakai yang seluruh provinsi. Oke. Refresh, kebesaran masih kita atur jadi 5 aja. Oke, ini agak kurang kanan, agak kurang kiri. Jadi kita geser sedikit. Ya, baiklah. Setelah itu ini kita ganti 0 aja. Nah, iya sip. Kita sudah punya petanya dan tinggal kita akan masuk ke bagian untuk ngambil titik-titiknya. Dan videonya mungkin kalau terlalu panjang nanti akan stop dan kita akan masuk ke part 2. Mungkin kita akan coba dulu prosesnya. Dan di sini kita sudah bisa lihat datanya, ini free, kita tinggal akses saja. Dan di sini juga data perakiran cuaca dalam waktu 3 hari. 3 hari itu kalau nggak salah tadi yang sebelum, hari ini dan besok. Dan ini kita bisa pakai formatnya XML. Dan di sini aku pakai yang provinsi Indonesia. Nah, ini datanya XML-nya. Nah, kalau JSON itu biasanya kita tampilannya ya simple kan, enak. Kalau XML ya emang kayak gini isinya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu XML, cari aja di Google penjelasannya apa. Intinya XML adalah bahasa markup, ya, extensible markup language, mirip seperti HTML. Dia juga punya tag buka dan tag tutup seperti data source ini. Data, dia punya data juga untuk tutupnya. Jadi dia formatnya kayak begini dan mirip seperti HTML. Dan biasanya memang dulu paling sering orang untuk menggunakan atau mengirim-kirim data web services, contohnya dia dalam bentuk XML biasa. Dan sampai sekarang pun mungkin masih seperti RSS feed ya, kalau kalian tahu di blog-blog itu. Dan juga ini juga masih dipakai kalau kalian mau bikin Android, itu layoutnya menggunakan XML. Jadi bukan HTML kalau di sana. Nah, jadi datanya seperti ini memang, dan ya agak susah sih sebenarnya untuk dibaca. Ya menurutku sendiri ya, karena dia terlalu bertele-tele menurutku. Ya, kayak gini lah untuk data-datanya disimpannya kayak gini. Tapi nanti kita akan coba untuk ngambilnya. Kita sudah bikin, dan ya di sini ada API-nya. Ada juga informasi-informasinya, parameter. Jadi waktu dia formatnya year, ya tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik gitu ya. Setelah itu untuk kode cuaca dia kayak gini. Kalau kodenya 0 ya, kalau kalian di sini ya lihat ya, area kita zoom dulu ya. Wah, ini aku kurang zoom mungkin. Nah ini kita lihat sedikit aja deh. Ini area, sini ada tag
area. Di sini adalah kumpulan semua area yang ada di Indonesia, provinsi-provinsi di Indonesia, areanya sinilah semuanya. Dan dia dalam area itu ada titik koordinat juga, latitude, longitude, yang ini nanti kita akan pakai untuk bikin marker ini. Setelah itu di dalamnya juga ada type-nya adalah land. Oke, nggak masalah itu. Level aku nggak ngerti. Description, Banda Aceh ini daerahnya, provinsinya namanya di sini. Jadi dalam area ini ada atribut yang adanya latitude, longitude, dan juga deskripsi untuk nama wilayahnya. Dan di dalam sini juga banyak sekali untuk informasi lainnya. Nah, di sini juga ada sih name language ya ini. Tapi nggak masalah, ini kalau kalian mau yang pakai lebih advance, mau yang English Indonesia mungkin nggak masalah. Setelah itu di dalam area itu juga ada tag parameter, dan masing-masing ada beberapa tag parameter lagi banyak. Dan masing-masing isinya ada humidity, max temperature, min humidity, min temperature, dan juga temperatur. Dan satunya adalah weather, yang pasti cuaca yang akan kita ambil. Yang ini nanti yang kita ambil. Setelah itu juga angin, gitulah. Banyak sekali isinya. Dan tutorial kali ini di Monjob ini aku hanya akan yang ambil si weather ini aja, cuacanya aja. Yang lain kita skip aja. Kalau kalian mau nanti di next nanti mungkin kita akan coba yang tambah-tambah ininya. Karena kalau semuanya ya banyak sekali dan waktunya panjang. Oke, nanti kita akan ngambil data-data itu aja. Sudah, gitu aja penjelasannya. Oh iya, jadi untuk di sini kode cuaca, aku lupa malah jelasan itu. Di cuaca itu ada weather kan. Nah, weather. Setelah itu sini ada, nah ini dia, value unit icon 3. Nah, inilah kode-kode yang maksud di sini, kode cuaca. Ini tahu sih ya. Di sini ada 0 misalnya, itu berarti cerah. Dan di sini ada 3, berarti itu 3 adalah berawan. Itulah. Mungkin ya, koreksi kalau aku salah. Dan date time ini adalah waktunya. Jadi di sini ada 2020, tanggal 25 hari ini ya. Oh iya, 2 hari. Ternyata hari ini, besok, dan lusa. Besok lusanya. Sorry, aku salah. Setelah itu tanggal hari ini mulai jam 00, setelah itu jam 6, jam 12, jam 18, dan seterusnya. Dan di tutorial ini aku akan ngambil salah satunya aja. Satu dari semua ini. Jadi nggak semuanya. Sudah arah mata angin. Oke, ini arah mata angin. Kalau ada arah mata angin seperti di bagian mana tadi? Yang angin. Nah, wind speed ini mungkin. Ini MPH, KPH, tapi tidak akan bahas itu. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk ngambil datanya, kita cukup langsung aja kita bikin dulu variabel let API URL. Nah, ini URL-nya yang kita ambil adalah ini. Kayak gitu. Setelah itu tinggal kita bikin function get data. Setelah itu di sini kita akan langsung let response, kita ngambil response page, kita ambil API URL, kita langsung ngambil data aja, console log response. Oke, responsnya apa gitu? Pending, dia nggak ada datanya. Kenapa? Karena ya gitu aja JavaScript, kita harus tambahkan function asing di depan. Nah, jadi kita biar dia nunggu dulu, setelah dia ngambil data baru kita respon. Kalau yang tadi dia masih ambil data sudah direspon, karena JavaScript emang kayak gitu. Jadi kita harus tunggu selesai baru kita tambahkan tadi. Nah, ini dia responsnya, datanya seperti ini. Mana lagi ya? URL, header, oke lah. Intinya seperti ini. Header, oke, ya sudah. Setelah itu adalah kita mengubah, ini kan XML tadi nih. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk string, kan ini masih respon-responnya aja. Jadi kita let XML string, await lagi, biar kita tunggu dia sampai selesai, baru dieksekusi, response, setelah itu kita ubah dalam bentuk teks. Kita ganti XML string, refresh, nah inilah data yang kita ambil. Oke, banyak dan membingungkan. Setelah ini, kita parsing datanya. Untuk parsing data, kita bisa DOM parser XML JavaScript. Kita bisa cek di sini. Untuk caranya, nah kita bikin let parser dulu.
let parse new DOM parser. Nah, ini kan caranya. Setelah itu tinggal kita let XML data parse, kita parse datanya, parse from, ya kita punya string dalam kurung XML string. Setelah itu meme type-nya adalah text HTML. Kita punya tadi text HTML, bukan text XML. Setelah itu XML data. Refresh DOM parser. Oke, ini dia data yang kita sudah dapat. Ini yang direspons dari proses tadi. Kita sudah bisa ngambil datanya setelah ini. Karena tadi masih string belum bisa, sekarang kita sudah bisa. Karena kita sudah bisa formatnya dalam bentuk kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita mau ngambil titik koordinatnya. Nah, untuk titik koordinat, tadi kita ingat dalam sini ada yang namanya area. Oke, area, jadi kita langsung ambil aja area. Kita bikin let areas sama dengan XML data. Kita mau ngambil tadi, mau ngambil area kan tadi tagnya. Jadi kita bisa pakai function query selector all XML data. Jadi kita mau ngambil area di salah area XML data yang isinya adalah tagnya adalah area, selektornya adalah area. Jadi kita bisa areas. Nah, ini dia data yang telah kita ambil. Ada 32 data di sini. Kenapa tidak 34 ya? Padahal provinsi kita 34. Setelah kita dapat ini, selanjutnya kita punya data di dalamnya banyak sekali isinya. Tinggal kita each untuk kita ambil titik koordinatnya. Kita for each ya. Nah, jadi area dan kita dapat titiknya. Selanjutnya adalah kita for each. Jadi cara for each-nya kita pecahnya areas for each. Nah, setelah itu kita value-nya area. Setelah itu kita pakai arrow function. Kita bisa lihat console area. Jadi di sini sudah jadi array dan kita for each biar dia jadi masing-masing satu kesatuan. Nah, masing-masing satu tuh datanya. Nah, sudah. Selanjutnya setelah kita bisa ambil, kita tinggal ambil lagi titik koordinatnya. Caranya sama dengan query selector. Query selector ini ya sebuah fungsi intinya kita bisa ngambil value atau apapun data di dalam tag-nya. Ini hampir sama dengan kita menggunakan HTML ya. Sama sih, sama persis. Jadi kita kalau mau ngambil area, kita cukup panggil area karena tag-nya di sini adalah area. Nah, karena kita mau ngambil longitude dan latitude-nya untuk bikin marker, maka yang harus kita lakukan adalah ngambil berdasarkan atributnya. Nah, jadi kita ngambil aja let latitude sama dengan area get attribute. Nah, atributnya apa? Atributnya adalah latitude. Setelah itu let longitude area get attribute sama kita ngambil longitude. Oke, setelah itu kita mau ngambil nama daerahnya, kita ngambil description. Sekalian kan? Description di sini provinsi. Gitu aja. Setelah itu adalah kita bikin marker. Let marker sama dengan L marker titik koordinatnya adalah lat dan leng. Setelah itu marker add to map. Sudah, kita coba ya. Kalau dia berhasil berarti muncul titiknya. Nah, ini dia. Kita sudah bisa ngambil datanya dan inilah titik yang ada di dalam koordinat ya, di dalam tag si area. Jadi atributnya kita ambil dan sudah bisa kita ambil kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kita mau custom iconnya. Oke, teman-teman kalau kecepatan tinggal dipelankan videonya ya. Satu-satu. Kita langsung oke.
eh, oh iya, aku lupa. Nah, di dalam area itu ada tadi namanya weather kan, cuaca. Kita mau ngambil cuaca untuk ditampilkan sebagai marker. Dan cuaca yang dimaksud sini adalah cuaca yang ke depan. Ke depan maksudnya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 25 jam 15. Nah, berarti kita mau ngambil tanggal 25 ini tapi setelah tanggal jam 15. Jadi kalau di sini di dalam XML-nya ini kita bisa lihat weather. Di sini ada datetime-nya 25.00. Berarti kalau kita sekarang 15, berarti kita mau ngambil data yang ke-18. Nah, ini yang akan cukup panjang. Untuk ngambil ini, pertama adalah kita harus tentukan tanggal kita sekarang dulu. Oke, di JavaScript kita bisa langsung let date new date. Waduh, date. Nah, setelah itu kita mau ngambil data tanggal hari ini. Let date time. Aku bikin date time karena formatnya tadi tanggal seperti itu. Date get full year. Kita console log date time. Sekarang kita refresh 2020. Oke, sip. Selanjutnya kita ngambil salah kayak gini. Kita ngambil bulan. Date get moon. Refresh lagi. Nah, di JavaScript bulan itu mulai dari 0. Jadi kalau Januari itu 0 dan sekarang itu harusnya 9. Jadi kita di sini dalam kurung tambahkan 1. Refresh. Oke. Sekarang sudah bulan 9. Tapi cuman 9, bukan 09. Padahal tanggal dalam format di sini dia menggunakan bulan yang 2 digit. Jadi kita sekarang convert lagi menjadi to string. Jadi kita ubah string. Setelah itu tambahkan format kalau dia punya string itu harus 2 digit. Dan kalau Y1 depannya kita kasih 2. Ya, path start kalau dia nggak 2 digit depannya harus dikasih 0. Jadinya 2009. Dijung nggak? Oh, bisa dijung. Nah, 2009. Kayak gini deh. Nah, selanjutnya adalah kita ngambil hari. Ini hari. Sama hari juga di diam JavaScript itu hari itu get day. Date ya. Kita coba kita dulu ya. 25. Oke. Dia juga kadang harus ditambahkan showString. Seingatku kalau tanggal 1 dia juga pakai kalimat 1, bukan 01. Jadi kita tambahkan juga 20 sekalian. Oke. Setelah itu kita mau ngambil jam sekarang. Nah, that get hour. Press oke, pakai S. Hours, yes, jam 15. Setelah itu menitnya kita cukup 00 aja karena di dalam format sini dia 00 aja, jadi kita nggak perlu sampai detail banget. Refresh, oke. Sekarang kita sudah punya tanggal sekarang. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita langsung melakukan proses ngambil data si weather ini. Cara ngambilnya adalah gimana caranya ya? Oh iya, kita bikin dulu let weathers sama dengan area. Nah, area kita mau ngambil get selector sama seperti yang di atas, query selector ya. Query selector all, kita mau ngambil semua yang ada di area itu yang si weathernya kita mau ngambil. Jadi kita ngambilnya dari parameter ini, gitu. Parameter karena ID kita ngambil jadi kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Query selector dari area yang isinya adalah parameter ID weather. Setelah itu kita console log weather. Oke, refresh terus kita mau cek. Nah, ini dia datanya. Nah, dia parameternya semua. Tapi kita mau ngambil yang parameter. Jadi kita mau tag parameter. Kayak gitu.
refresh. Oke, salah. Ini cuy, a time range. Nah, time range. Kita mau ngambil yang ini, data semua ini. Nanti kita for each. Nah, ini dia datanya. Nah, ini time range dan semuanya. Selanjutnya adalah kita for each. Buat apa? Kita mau mengecek tanggal setelah punya kita kan. Tanggal kita sekarang adalah tanggal ini jam 15. Berarti kita mau ngambil yang data 15, berarti yang 18 nih mau kita ambil. Caranya ya kita harus for each dulu datanya. Jadi whether for each. Nah, di sini kita bikin arrow function lagi. Sini ada whether. Kita nggak pakai s karena dia cuman satu satuan. Nah, sini kita bisa langsung console log lagi whether ya bacanya. Oke, ini dia datanya. Panjang kan? Wah, banyak sekali. Nah, karena kita sudah punya ini, tinggal kita lakukan for each datanya. Kita langsung proses let bikin get date time. Nah, kita mau ngambil date time-nya. Nah, setelah itu kita langsung aja ke whether, whether sih. Whether-nya, whether. Kita langsung ke get, karena jam itu ada di dalam di dalam time range-nya. Time range-nya itu ada date time. Jadi kita langsung get atribut. Kayak gitu. Setelah itu kita mau ngambil atributnya adalah date time. Setelah itu kita langsung get date time. Yang kita ambil kita cek. Nah, ini dia waktu yang sudah kita dapatkan. Oke, lumayan banyak ya. Iya, banyak. Nah, setelah ini kita sudah dapatkan jamnya, tinggal kita for each punya kita dengan jam ini, data ini dengan jam yang kita punya yang sekarang jam sekian. Caranya adalah pertama gini, karena kita mau ngambil datanya satu aja, berarti jika kita sudah ketemu jam yang sekarang yang kedepannya kita mau ambil yaitu jam 18, berarti proses pengecekannya harus selesai. Jadi nggak perlu dicek ulang lagi, gitu ya. Makanya nanti di sini kita harus tambahkan dulu let get date time. Bukan lagi sih. Apa ya namanya? Date perakiraan. Get time aja deh. Kita true, false. Nah, fungsinya adalah nanti di sini. Jadi ketika bukan di atas. Kayak gini. Di luar. Jadi ketika kita proses untuk for each untuk ngambil datanya masing-masing, kita cek if. Nah, if jika date time kita di atas nih. Ini huruf besar aja ya. Date time punya kita itu lebih kecil dari get date time dan get time sama dengan false. Nah, jadi jika jam yang kita punya, jam waktu sekarang dibandingkan dengan data yang di sana itu lebih kecil punya kita, berarti dia lebih besar kan? Nah, kayak ini aja deh. Ya gitu, kayak gini bener. Lebih kecil daripada di sana. Kita nih bukan lebih kecil sih. Kayak gini. Ya, bener. Di depan. Date time. Nah, jadi jam yang kita list ini yang banyak tadi, yang ini, jika sudah lebih besar daripada punya jam kita, dan status get time yang kita perlukan itu sudah masih false, maka kita ambil datanya. Jadi sini kita let pos perakiraan. Kita mau ngambil posisi perakiraannya. Ini sama dengan kosong dulu, nggak ada datanya. Nah, jadi kalau sudah lebih dari punya kita, dan dia masih false, maka pos perakiraan kita simpan datanya. Pos perakiraan ini sama dengan sini indeks ya. Indeks keberapa? Nah,
Jadi karena data ya, data yang ini, time range ini adalah banyak, itu dalam bentuk array sebenarnya untuk reader tadi. Begini ya, readers, console log, readers. Nah, lihat ya. Ya, kita hapus dulu. Nah, readers, yang di sini dia punya array. Jadi kita mau lihat, kita mau ngambil jam yang setelah punya kita punya jam 15, kita mau ngambil jam 18. Ini kan dalam array nih. Nah, ketika kita ngecek satu-satu, ternyata nanti ditemukan jam yang ke-18 itu adalah 1, 2, 3, 4. Array ketiga dari data ini. Gitu, kita mau ngambil array-nya aja sebenarnya. Jadi nanti kita akan select data yang ini. Gitulah. Oke, kita langsung aja. Pos perakiraan I. Ya sudah. Jika kita sudah punya data yang tanggal yang kita perlukan, maka get time-nya sama dengan false. Jadi kita tidak perlu lagi proses untuk ngambilnya. True, jadi true. Sudah keambil datanya. Selanjutnya kita cek sini get bukan get time sih. Console log pos perakiraan. Karena di sini kita sudah ngambil pos perakiraannya yang ke I. Inilah indeksnya. Jadi yang keberapa nih nanti? Console log pos perakiraan. Kita refresh. Nah, dari posisi ketiga artinya. Dari array. Jadi 0, 1, 2, 3. Berarti data ini yang akan kita ambil. Oke. Gimana cara kerjanya? Tinggal kita readers pos perkiraan. Kayak gini. Readers keberapa? Kita mau mencari indeks. Oke. Balik. Nah, ini datanya yang kita dapat ambil. Kan? Hour ke-18. Nah, ini 18.0. Oke. Gitu. Kita sudah dapat angkanya. Selanjutnya adalah kita mau ngambil sini value-nya. Untuk ngambil value-nya, berarti kita sini bikin lagi variable baru, let perakiraan. Nah, setelah itu reader. Posisi readernya keberapa? Tadi pos perakiraan. Dapat yang ketiga. Setelah itu kita mau ngambil query selector. Kita mau ngambil nilai dari time rank-nya. Itu value-nya. Query selector. Karena kita cukup satu, jadi nggak pakai all, collector value. Kita coba, console log, perakiraan, refresh. Nah, 360 sekian-sekian. Tinggal kita mau ngambil nilainya sini, satunya itu. Caranya adalah tinggal titik text content. Refresh. Nah, ini adalah angka-angka yang akan kita pakai untuk di-convert ke dalam bentuk ininya. Hujan ringan, hujan lebat. Oke, kita sudah punya kode itunya. Tinggal kita nanti apply ke dalam icon. Sini aku sudah punya satu variabel, sudah aku simpan karena panjang, jadi langsung aku copy aja, paste di sini. Ini adalah variabel array yang isinya adalah konversi dari kode yang kita dapat. Itu apa sih maksudnya? Nah, di sini ada array multidimensi. Pertama di sini adalah kodenya. Di dalamnya ada satu cerah. Ini apa namanya? Deskripsinya. Clear skies ini adalah iconnya. Jadi kita tinggal ganti icon. Kita ke leaflet, ke dokumen, marker, setelah itu icon. Aku lupa juga untuk icon. Sini dia. Oh, ini dia. Kita tambahkan aja icon sini. Untuk icon marker di sini kita tambahkan satu parameter baru, yaitu icon, L icon. Perakiraan sudah kita dapat, markernya ini, oh ya, salah. Ini biarkan aja. Nah, ini iconnya pasti error nih. Nah, error, nggak masalah. Jadi tadi kita sudah punya kode cuaca kan? Nah, kita coba untuk konversi benar nggak? Perakiraan yang kita dapat itu kode cuacanya pas, kode cuaca. Perakiraannya kode berapa? Refresh. Nah, ini dapat nih, cerah berawan. Oke. Sukses. Jadi kita tinggal ngambil sini icon
let icon URL. Setelah itu posisinya di assets, image. Setelah itu apa namanya tadi, icons. Setelah itu plus kode cuaca perakiraan posisi arraynya adalah posisi ke-1. Jadi tinggal di sini kita ganti jadi icon URL. Refresh. Oh ya, PNG-nya terang. Nah ini dia, sudah. Cuman ini fotonya agak menjot. Kita atur 50, anchor-nya 25. Sorry bunyi ayam tiba-tiba ngobrol gitu. Refresh. Iya, kita sudah punya, ini dia cuaca yang kita perlukan. Sudah, tinggal kita apakan lagi? Kita tambahkan bin pop up biar kita bisa klik gitu. Ya ini pemanis aja sih. Bin pop up. Setelah itu teksnya adalah strong. Oh ya, di sini provinsi, kita dapat provinsi tadi kan? Prop Samarinda. Setelah itu di sini provinsi Samarinda kita tambahkan, oh di sini satu lagi, let deskripsi, deskripsi deh. Kode cuaca deskripsinya adalah posisi ke-0 dari array kode cuaca. Jadi di sini kita tambahkan aja deskripsi. Refresh dan klik. Oke, kabut bener. Jadi BR, setelah itu sini keterangan tambahkan. Dan di sini kita tambahkan provinsi atau kota ya. Nah, jadi kota Samarinda kabut. Ini cerah berawan. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Kita sudah bisa bikin WebGIS-nya, ngambil dari datanya cukup panjang. Kita buka dulu berapa menit? 37 menit. Wow, sangat panjang ya. 37 menit. Jadi kita sudah menghabiskan waktu 37 menit yang aku bikin. Nanti akan di crop juga, dipotong-potong. Jadi sekian berapa menit. Jadi kita sudah bisa bikin tutorialnya, bikin WebGIS-nya dari data BMKG, dan ini real time. Jadi kalau nanti jam sekian sore misalnya kita bisa ubah, misalnya ya kita coba ya, tanggalnya tanggal 26. Oke, kita coba tanggal 26. Oh, custom time change tanggal 26, time-nya adalah jam 10 misalnya. Change. Oke, sekarang kita refresh. 25. Kenapa sih 25 ya? Apa emang nggak bisa diedit? 26 sudah benar. 24. Oke, ternyata tanggalnya tidak bisa diedit ya. Tanggalnya tidak bisa, berarti kita bisanya tanggal jamnya aja. Oh, jamnya juga nggak bisa ya? Oh iya. Kita coba tanggal 18, jam 18. Refresh. 24.01 kok. Ini sudah aku kembalikan loh. Oke. Error kenapa ini? Jadi 29 tanggal 24 nih. Nah, tanggal 24 sekarang dia berubah kan datanya. Nah, cerah berawan Tarakan. Nah, kayak gitu. Banjarmasin cerah berawan. Oke. Oke, jadi intinya bisa lah, sudah dinamis sesuai dengan jam yang kita punya di PC, dan aku nggak ngerti kok. Kayak gitu ya. Kayak telat gitu dia. Kita kembalikan ke jam kita, jam 15 berapa tadi? Kayak gitu. Ini masih nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita intinya bisa ya untuk bikin
data dari situ. Dan kalau kita recap di sini, pertama adalah ya kalian bikin dulu petanya. Setelah itu kalian di sini bikin variabelnya. Di sini aku pakai date time untuk ngambil waktu sekarang. Setelah itu kode cuaca untuk kita deskripsikan, terjemahkan kode cuaca yang kita ambil. Selanjutnya adalah API URL, ini ya URL-nya. Setelah itu melakukan mengambil data, get data di sini. Nah, sini yang panjang tadi kita pertama ngambil datanya dulu, ya, diambil datanya dulu. Setelah itu kita convert dari data yang kita ambil menjadi string, menjadi teks, ya sama aja. Setelah itu dari teks kita parse menjadi data apa namanya ini? Ya di parse lah intinya, dari data string itu menjadi XML gitu. Setelah itu adalah kita ngambil areanya, karena di sini area, karena tag-nya di sini di XML-nya adalah area untuk data semua area-areanya. Jadi kita ambil ini, setelah itu kita for each karena areanya ada banyak 32, jadi kita for each aja langsung. Di for each menjadi sebagai area. Nah, setelah itu area ini memuat data masing-masing area kan. Jadi area yang kita ambil ini dia punya latitude sendiri dan itu terus berulang. Jadi kita pikirkan intinya dalam area itu ada latitude untuk atribut, dan kalau di sini ada longitude, latitude, dan juga deskripsinya apa. Jadi di sini kita ngambil semuanya menggunakan get atribut karena kita mau ngambil di dalam atribut si areanya. Setelah itu untuk whether itu dia pakai selector all karena whether itu ada di dalam tag area. Jadi bukan di dalam sebaris ini, tapi dia ada di dalamnya lagi di sini, child-nya. Nah, dan kebetulan untuk whether itu ada parameter ID whether. Jadi ID-nya ada whether. Dan di sini banyak sekali, ada human, ada daily, dan macam-macam tadi. Setelah itu di sini proses get temp, ini proses untuk mengambil data apa namanya waktu kita sekarang untuk kita ambil perakiraannya ke depan. Jadi data sekarang kita bandingkan menggunakan cara ini, whether di for each, karena banyak sekali datanya, ada 7 kalau nggak salah 6 7 di time range yang di sini. Nah di situ kita cek satu-satu yang mana tanggal yang di sana itu lebih besar dengan tanggal kita. Artinya ke depannya itu kita akan melihat oh tanggal sekian jam sekian nanti akan terjadi apa itu. Setelah itu setelah kita dapatkan posisinya, karena kita sebenarnya kita sini perlu posisinya aja. Jadi ketika sudah dapat posisi perakiraannya, baru kita ambil aja query selector di dalamnya whether posisi keberapa, ID-nya, posisi array-nya keberapa. Setelah itu kita ambil query selector lagi karena di dalamnya adalah value. Jadi pakai query selector bukan di atributnya. Setelah itu kita convert, kita ambil isinya yaitu text content. Nah setelah itu kita bisa dapatkan text content itu nilainya berapa, kodenya itulah kode dari kode perakiraannya. Di sini kebetulan kita pakai kode cuaca tadi, kita ambil dapat kode perakiraannya, misalnya 1 itu berarti cerah berawan. Nah setelah itu dikonversi seperti ini karena kita mau ngambil iconnya, dan di sini juga mau ngambil deskripsinya apa. Setelah itu kita bikin marker aja di sini, marker seperti biasa dan bla, selesai. Setelah itu kita refresh tadi dan ginilah hasilnya. Ini kembali lagi jamnya nih. Oke, jadi segitu aja untuk tutorial kali ini. Cukup panjang karena memang ya itu ada logika-logika yang harus aku jelaskan. Ya bagi teman-teman ya kalau nggak paham ya mohon diulangi aja, dan memang kalau nggak bisa paham sama sekali nanti kalian komentar aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian mau keperluannya misalnya ini ditambahkan apa lagi ya silahkan juga komentar di kolom komentar di bawah, biar mungkin mau dipanjangin lagi tutorialnya untuk part kedua mungkin ya bisa saja gitu. Oke, semoga bermanfaat, semoga tidak bikin tambah bingung gitu. Nanti aku akan push ini entah ke GitLab nanti. Tunggu aja, nanti kalau belum ada linknya ya berarti belum ada gitu. Oke, like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya, entah apa itu nanti, apa juga mencoba menjawab. Dan juga aku ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terutama yang nanya nih ya silakan di subscribe gitu ya. Biar nanti kalau aku jawab seperti ini ya langsung nanti notifnya masuk ya. Tekan juga lonceng gitu bisa dibilang ya. Oke, terima kasih tadi untuk 1000 subscribernya. Semoga konten yang aku berikan, tutorial yang aku berikan bukan tambah bingung tapi tambah bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.